tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus. Bersama Tuhan kita akan wujudkan, amin. Saudara, ini lagu saya cari kira-kira 10 tahun yang lalu. Ada nggak yang tahu, saya bilang, siapa yang tulis lagu ini? Karena buat saya lagu ini spesial, Indonesia Baru ada di dadaku. Dan tahun 2014 kami membuat doa, dan doa itu tentang Indonesia Baru, saudara. Tapi nggak ketemu, saudara. 10 tahun yang lalu nggak ketemu, tapi ketemunya di sini. Rupanya penulisnya adalah, mana tadi? Pak Stephen Agustinus. Yang mana Pak Stephen? Ini penulisnya, saudara. Ditemukan di tempat ini. Terima kasih Pak Stephen sudah hadir di tempat ini. 10 tahun saya baru ketemu sekarang ya. Dan saya percaya hari ini Tuhan sedang membuat Indonesia yang baru. Amin, saudara. Amen. Tepuk tangan lagi sekali lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Ya, sebelum saya lanjut, saya ingin kasih tunjuk kepada saudara tentang PowerPoint yang saya siapkan. Kelemahan manusia adalah lupa, saudara. Kalau saudara dengar khotbah, lalu 3 hari saudara nggak ucapkan itu khotbah, nggak saudara sampaikan kepada orang lain, khotbah itu akan lupa. Dan 21 hari kemudian, itu akan hilang dari memori saudara. Jadi ingat, kalau dengar khotbah, dengar firman Tuhan, selalu sampaikan kembali, dibicarakan, supaya jadi ingat-ingat. Amin, saudara. Kalau enggak bisa lupa. Ya, Adam di Taman Eden, dia tahu perintah Tuhan. Semuanya boleh dimakan, tapi satu dia lupa. Pohon ini enggak boleh dimakan buahnya. Pada waktu engkau memakan buahnya, engkau pasti mati. Tapi karena lupa, Adam keluar dari Eden dan akhirnya menjadi tinggal di dunia yang edan. Kalau enggak, sampai hari ini kita masih di Eden. Ada amin? Kenapa? Karena lupa. Hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, ada satu ayat yang mengingatkan kita supaya jangan lupa. Tolong diklik 1. Dikatakan dalam Ulangan 8 ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan bilang jangan melupakan Tuhan. Bangsa Israel keluar dari Mesir, jangan lupa masuk tanah perjanjian, itu semua karena Tuhan. Pertanyaannya, kenapa orang lupa? Yang pertama, klik 1. Orang lupa karena seringkali tinggi hati. Nah, ayat 12-14 mengatakan seperti ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ingat, Lucifer pun jatuh karena dia lupa, saudara. Ya, mau sama dengan Tuhan, tinggi hati. Ya. Lalu yang kedua, saudara, keberhasilan dan kekayaan. Dalam ayat 17 dan 18 mengatakan seperti ini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kalau saudara merasa kekayaan itu datang dari saudara, hati-hati. Kekayaan itu datang dari Tuhan. Ada amin? Jangan sampai lupa. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa orang lupa? Karena orang menyembah berhala. Dikatakan seperti ini ayat 19.
Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti binasa. Klik lagi satu, ada 3 hal yang menyebabkan orang lupa karena tinggi hati, merasa kita lebih hebat. Yang kedua, keberhasilan dan kekayaan. Dan yang ketiga, idols. Idol itu kalau zaman sekarang mungkin bukan lebu emas, tapi bisa hedonisme, materialisme. Saudara punya fans, idola, pendeta, atau maaf nih, presiden saudara pun bisa menjadi idola saudara dan itu berhala. Kalau menurut saya jangan terlalu terpesona dengan presiden yang bisa jadi presiden hari ini, harus terpesona dengan Yesus yang membuat presiden hari ini, saudara. Amin, tepuk tangannya kok kurang meriah, saudara. Nah, saya mau uraikan sedikit di sini, tinggal 1,5 menit. Klik lagi, ada sejarah JDN dengan full gospel di Indonesia, ya. Yaitu tahun 2003 kita bikin Unity of the Body of Christ. Tolong diklik lagi satu. Waktu itu kami mengumpulkan para hamba-hamba Tuhan, pemimpin Pak Yakub Nahuai, Pak Wakari, Katolik, semua kami berkumpul bukan karena gereja, tetapi orang-orang full gospel. Mereka mencari, mengumpulkan kita sama-sama dan terwujudlah kesatuan doa yang luar biasa di tahun 2003. Dan setelah itu lahirlah doa 555 tahun 2005, diklik lagi satu, kita kasih judul Indonesiaku 555. 5 Mei 2005, waktu itu ada 100.000 orang di Gelora Bung Karno. Dan 77 kota kita berdoa bersama-sama supaya terjadi transformasi Indonesia. Dan saya percaya hari ini Indonesia bisa ditransformasi karena ada orang berdoa pada tahun yang lalu. Pada 18 tahun yang lalu. Klik lagi satu, ini momentum doa nasional di Gelora Bung Karno. Penuh dengan orang yang berdoa untuk bangsa. Lalu klik lagi satu, pada tahun 2014 kami tidak tahu siapa waktu itu calon presidennya, tapi kami berdoa supaya ada presiden yang dipilih oleh Tuhan di Indonesia. Dari bulan Februari sampai November kami berdoa, kami berpuasa, full gospel, JDN, kami nggak lihat lagi, tapi kami bersatu berdoa untuk Indonesia. Judulnya Indonesia Baru. Klik lagi satu. Jadi sepanjang 2014 kita berdoa Esther dan ada pujian penyembahan 24 jam di 155 kota berdoa untuk Indonesia. Dan saya percaya Indonesia baru bukan karena presiden kita hebat, karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat, saudara. Amin. Nah ini klik lagi satu, ini pada waktu kami lakukan doa puasa Esther, kami nggak makan, nggak minum 9 bulan, kami lakukan doa puasa Esther. Dan tahun 2018 akhir kami juga lakukan doa puasa Esther sekian bulan. Dan Indonesia tetap seperti sekarang ini karena ada yang doa. Saya percaya gini, kalau dulu Indonesia ditolong Tuhan, ke depan ini Indonesia tetap akan ditolong Tuhan. Amin. Kita percaya kalau Tuhan merubah Indonesia, Tuhan akan selesaikan sampai akhir. Saya mau berdoa, Bapak, hamba berdoa di tempat ini, kami tidak lupa doa-doa kami, Tuhan jawab. Amin. 18 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, Tuhan jawab. Amin. Kami punya presiden yang hebat, yang luar biasa. Amin. Semua karena Engkau, Amin. Tuhan. Dan hari ini kami juga berdoa dari tempat ini, Tuhan pilih presiden yang akan datang, Amin. yang lebih hebat daripada yang sekarang ini ada. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak berubah, Engkau tetap sama. Yes. Engkau yang bisa menentukan siapa pemimpin ke depan. Kami manusia terbatas,
Tapi kami mengetahui Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Kami percaya pemilu akan aman, pemilu akan berjalan dengan baik, pemilihan presiden semua berjalan dengan keamanan yang daripada Tuhan, dan kami memiliki presiden yang baru yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya kita sama-sama katakan Amin. amin. Tepuk tangannya yang meriah dong saudara. Teman-teman semuanya, kita harus tahu bahwa Tuhan kita disebut sebagai pengantin lelaki. Gereja Tuhan diumpamakan Tuhan sebagai perempuan yang menanti kedatangannya sebagai pengantin. Dalam Alkitab diterangkan tentang seorang wanita yang dulunya yang disebut kafir, yaitu Rut, seorang Moab. Menurut hukum Taurat, tidak boleh orang Moab masuk jemaat Tuhan. Namun apa yang terjadi? Karena kerinduannya untuk mengikut Allah daripada yaitu Naomi, maka Rut dia bergantung, dia nempel dengan Naomi. Dan Naomi mulai memikirkan, dia harus menikah dengan seorang penebus, yaitu Boas. Maka Naomi mengadakan suatu acara. Yang penting dia tahu momen yang baik, yaitu saat Boas sedang melakukan yaitu suku pengayakan, ya, untuk bisa memperoleh gandum. Dan di tengah malam itulah waktu Boas sedang tidur, ya, lalu Naomi berkata kepada Rut, dia berkata seperti yang dikatakan dalam kitab Rut. Lalu kata mertuanya itu, duduklah sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu, yaitu Boas, tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Saudaraku, Tuhan kita adalah mempelai lelaki. Dia tidak ingin gerejanya diganggu. Ingat ini. Seperti Rut, pesan Boas kepada semua pelayannya, jangan mengganggu. Mari kita mau percaya, ada Tuhan yang mencintai kita, yang akan menjaga kita, dan Tuhan berkata, awas, jangan ganggu gerejaku, karena gerejaku itu adalah biji mataku. Dan kita percaya saat ini banyak distraction untuk mengacaukan gereja Tuhan. Tuhan kita sebentar akan menjemput kita sebagai gerejanya. Dia sangat antusias. Dan dia tidak membiarkan kita gereja yang sedang dilandai badai. Saat ini sudah mendengar begitu banyak badai. Bukan hanya badai air yang fisik, tapi badai tsunami rohani. Keruntuhan begitu banyak. Tapi Allah kita, Tuhan kita tahu siapa mempelai yang sejati. Dan dia mau supaya kita sebagai mempelainya Tuhan, kita teriak sama Tuhan. Jangan kita diam. Karena Tuhan kita, dia tidak akan diam. Dia akan bekerja dahsyat. Yesaya pasal 62 berkata dalam ayat 6 sampai yang ke-7. Demikian bunyinya. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai, kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion,
janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia, Tuhan, tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Saudaraku, pelayan-pelayan Tuhan khususnya pendoa-pendoa diumpamakan Tuhan sebagai pengintai-pengintai. Dan pengintai itu melihat jauh. Ini akan datang. Ini akan datang. Dia naik di atas menara. Untuk apa? Untuk mengintai, melihat apa yang akan datang segera. Dan kita tahu segera akan datang Tuhan kita Yesus Kristus. Namun segera juga akan datang badai yang dahsyat, yang ingin meruntuhkan gereja Tuhan. Anda sudah melihat di mana-mana, saudaraku, bagaimana gelora kehancuran moral makin intens, makin dahsyat. Dan kita sebagai pengintai-pengintai, kita harus berdoa, kita harus seperti yang diperintahkan Tuhan di sini. Ya, dikatakan, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Mari kita terus berdoa, jangan berhenti, jangan berdiam diri. Namun kita harus terus menyuarakan untuk apa? Mengingatkan Tuhan. Ayat ini, hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Kita mau belajar untuk berkata, Tuhan, bukankah ini perkataanmu? Bukankah ini perkataanmu? Engkau berjanji, Engkau dengan setia akan menjaga kami. Kami percaya Tuhan, perkataan Tuhan bahwa Engkau akan datang menjemput kami. Mari kita terus meyakini bahwa Tuhan kita ingat akan janji-janjinya. Bahkan Tuhan minta kepada kita, saudaraku, dikatakan, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Jangan dibiarkan Tuhan itu diam aja. Bagaimana supaya Tuhan tidak diam? Kalau kita gugah, kalau kita bangunkan, seperti murid-murid waktu badai datang, maka mereka datang waktu itu Yesus sedang tidur. Maka mereka berteriak, ya Tuhan, bangkitlah, tolong kepada kami. Dan marilah saat-saat ini, gereja Tuhan sedang dilanda dengan badai yang dahsyat. Keruntuhan moral begitu banyak sudah dengar di gereja-gereja. Tapi saya percaya, bagi saudara yang cinta kepada Tuhan, yang Tuhan tahu Anda mengasihi Tuhan, Dia akan menjaga hidup Anda. Dia akan memelihara hidup Anda. Dia akan menjagamu seperti biji matanya. Dan dia tidak akan tinggal diam. Dia tidak akan diam. Mari kita berseru, ya Tuhan, penolong kami, selamatkanlah kami. Nyatakan kemuliaan-Mu untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami ada di Indonesia seperti janji-Mu dalam kitab Nabi Yesaya 42 dan 60 bahwa negeri kamilah itu yang Tuhan katakan. Karena itu genapilah firman-Mu. Genapilah firman-Mu. Supaya nyata Tuhan bangkit. Arise God. Berperang bagi kami. Nyatakan kemuliaan-Mu. Dan kami yakin kalau kami memuji Tuhan, Dia akan keluar sebagai pahlawan perang. Dia akan melakukan peperangan yang dahsyat untuk menghancurkan segala pekerjaan si jahat. Dan kita pasti menang. Gereja Tuhan pasti menang. Gereja Tuhan pasti menang. 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 Bangkitlah Tuhan. Bangkitlah Tuhan. Beri kemenangan kepada kami. Mari kita berdoa, kita mau berdiri bersama. Bapa kami di sorga, kami percaya kami punya Tuhan yang melihat kami sebagai mempelai-Mu,
Kami percaya Engkau tidak mau kami diganggu, dirusakkan. Kami percaya Engkau mencintai kami. Karena itu kami berteriak kepadamu, tolong Tuhan, lindungilah kami, pagari kami. Biar pagar api ada pada gerejamu, pada anak-anak Tuhan, lindungilah Tuhan. Dan kami mau menjadi saksi Tuhan, bahwa Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, Tuhan berperang bagi kami. Tuhan pasti memberikan kemenangan, kemenangan, dan kemenangan, dan kemenangan, dan kemenangan. Beri sorak-sorai pada Tuhan. Amin. Tuhan menang. Tuhan pasti menang. Deklarasikan Tuhan pasti menang. Tuhan pasti menang. Tuhan pasti menang. Haleluya. 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 Amin.